Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan hanya setiap belajar, bukan hanya setiap memulai kajian dan lain-lainnya, tapi setiap saat kita senantiasa memuji dan memuja serta bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena nikmat-nikmat yang sangat banyak yang kita dapatkan. Di antara nikmat tersebut kita masih hidup di atas sunnah. Di antara nikmat tersebut kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran usul fikih, yang mana pembahasan kita sudah sampai ke pembahasan al-adillatu syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Dan di antara dalil-dalil syariat yang pertama adalah tentang Al-Quran, dan itu sudah kita bahas apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, itu dalil pertama. Adapun dalil kedua, ad-dalilul tsani, dari syariat kita, dari agama kita adalah as-sunnah. Dan apa saja yang berkaitan dengan as-sunnah ini akan kita bahas. Perhatikan kitabnya masing-masing. Ad-dalilul tsani, perhatikan kitabnya masing-masing, halaman 36. Ad-dalilul tsani as-sunnah. Dalil yang kedua dari dalil yang kedua dari dalil-dalil syariat adalah as-sunnah. Apa saja yang berkaitan dengan as-sunnah? Yang pertama, ta'rifuha, definisinya. Hujjiyatuha, hujjahnya Al-Quran, dalilnya Al-Quran tersebut. Bahwasanya sunnah tersebut bukan Al-Quran, bahwasanya sunnah tersebut merupakan hujjah itu. Ini akan kita bahas. Nisbatuha ilal Quran, hubungannya, penyandarannya kepada Al-Quran, posisinya terhadap Al-Quran apa. Yang ketiga, aqsamuha bi'tibariha sanaduha, pembagian sunnah dari sisi sanadnya. Qat'iyatuha wa dhanniyatuha, benarkah dia, sudah pasti benarkah dia apa yang ditujukan dari sunnah tersebut, atau dia masih dhann, masih prasangka saja apa yang ditujukan dari sunnah tersebut, apa yang ditujukan. Baik, ini akan kita bahas satu persatu biidznillah ta'ala. Naam. Di sini ada catatan kaki sedikit. As-sunnah di ayat di atas tadi ada catatan nomor 1. Maksudnya apa? Lafdhu sunnah maknahu fil lughatil arabiyyah at-tariqah. Lafaz sunnah maknanya secara bahasa adalah at-tariqah, jalan, metode. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau sekali-sekali tidak akan mendapatkan jalan pengganti dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa kama tutlaqu ala tariqatil mahmudah, sebagaimana dia digunakan, lafaz sunnah ini digunakan untuk jalan yang terpuji, begitu pula sunnah bisa digunakan kepada jalan yang tercela juga. Kama jaa fil hadis, man sanna sunnatan hasanah
falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengerjakan satu sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Barang siapa yang mengerjakan sunnah buruk, kebiasaan buruk, maka baginya dosa serta dosa orang-orang yang mengerjakannya, meniru yang dia lakukan sampai hari kiamat. Jadi sunnah, lafaz sunnah bisa digunakan untuk kebiasaan atau jalan yang terpuji, juga jalan yang tercela sama. Baik, kita lanjut ke ta'rifus sunnah. Ta'rifus sunnah, as-sunnah fil istilah syar'i, sunnah menurut istilah syariat, maknanya, definisinya adalah hiya ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Apa saja yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah secara istilah syariat adalah apa saja yang berasal masadara, apa saja yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir, baik perkataan atau perbuatan atau pengakuan yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang diakui oleh Rasulullah Ustaz? Misalnya ada sebuah amalan yang dikerjakan oleh sahabat sampai kepada Rasulullah atau Rasulullah tahu, maka Rasulullah ketika itu mengakuinya, mengiyakannya, membolehkannya dengan pergerakan, misalnya dengan enggak mesti dengan lisan, Nabi membolehkan tanpa ada berkata apapun. Ini takrir. Di sini pembahasannya panjang masalah takrir. Kenapa? Dari sini kita faham kalau di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mengerjakan sebuah amalan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi saja belum contohkan, tapi dikerjakan oleh para sahabat. Ketika itu Rasulullah tahu, atau ada sahabat yang lain yang menyampaikan bahwa ada fulan, seorang sahabat mengerjakan amalan yang belum engkau perintahkan, belum engkau contohkan, belum engkau lakukan ya Rasulullah, sampai kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah tahu perkara itu, ternyata Rasulullah tidak melarang. Ini masuk ke dalam bentuk sunnah Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah mengakuinya, tidak dilarang oleh Rasulullah. Maka ini sunnah, bukan bid'ah. Jangan salah kaprah. Kenapa? Karena banyak di zaman sekarang, khususnya masalah maulid Nabi, orang banyak berdalil, ternyata ada para sahabat yang mengerjakan suatu amalan belum dilakukan oleh Rasulullah. Berarti maulid di zaman sekarang belum dilakukan oleh Rasulullah, boleh sama, karena para sahabat juga melakukannya. Nabi juga bersabda dalam haditsnya, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah teguh kalian kepada sunnahku dan sunnah para penggantiku, khulafa'ur rasyidin. Para sahabat juga termasuk khulafa'ur rasyidin. Mereka mengerjakan sebuah amalan yang belum dilakukan oleh Rasulullah. Sama juga dengan maulid dong. Di sini salah. Maulid berbeda. Maulid tidak ada, pertama cara menjawabnya begini. Kalau ada orang yang berdalil dengan dalil tersebut, ini salah satu dalil ibaratnya dia ilmiah, maka kita jawab juga dengan ilmiah. Yang pertama, sahabat yang melakukan sebuah amalan belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, apakah Rasulullah tahu atau tidak? Kalau Rasulullah tidak tahu, bagaimana mungkin antum bisa tahu? Berarti ketika itu Rasulullah, ada dua kemungkinan, Rasulullah tahu atau tidak tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu, bagaimana mungkin orang-orang di zaman sekarang bisa tahu? Siapa yang menyampaikan? Jadi kemungkinannya yang kedua, Rasulullah tahu. Nah, ketika Rasulullah tahu, apakah Rasulullah mengingkari atau mengakui?
Kalau Rasulullah mengingkari maka tidak akan disampaikan ke zaman kita sekarang. Tentu akan sampai hadisnya bahwa mereka mengakukan amalan, Nabi mengingkari. Ada contohnya. Contohnya bagaimana? Ada seorang yang ingin melakukan ibadah yang sangat besar, yaitu mereka berpuasa setiap hari. Ada yang melakukan sholat malam, tidak tidur. Ada yang ingin tidak menikah karena untuk belajar. Rasulullah mengingkari perbuatan mereka. Enggak boleh. Ada juga masalah seorang sahabat melakukan sunnah, kalau enggak salah permasalahan sunnah wudu, melakukan 2 rakaat setelah wudu. Kalau enggak salah Ustaz, sahabatnya Bilal, Allah taala alam. Nah, Rasulullah belum mencontohkan. Ternyata disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengakui. Nah, ketika Rasulullah mengakui, maka statusnya sudah berubah, bukan perbuatan sahabat lagi, sunnah Rasul, karena Rasulullah mengakui. Kenapa kita katakan di situ? Inilah pengertian istilah syariat dari sunnah. Apa saja yang berasal dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan atau pengakuan. Adapun orang-orang yang membuat maulid di zaman sekarang, bisa nggak dijadikan sunnah? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang mengakuinya. Tidak ada lagi Rasulullah untuk mengakui perbuatan tersebut. Maka nggak bisa dijadikan sunnah atau disamakan dengan perbuatan sahabat yang belum dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak bisa disamakan. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Allah taala alam. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Karena khususnya antunna tidak boleh ikut dalam masalah bid'ah ataupun maulid yang sekarang ini lagi marak. Karena apa? Karena lagi sudah waktunya katanya. Enggak boleh ya. Jadi dari pengertian sunnah saja kita bisa menjawabnya. Jadi pengertian sunnah secara istilah syariat adalah apa saja yang berasal dari Rasulullah, min qaulin, dari perkataan ataupun perbuatan atau pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang menambahkan lagi pengertian sunnah dari istilah syariat adalah ausifatin khuluqiyatin au khalqiyah, atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah, baik sifat akhlaknya atau sifat dari fisiknya, khuluqiyah au khalqiyah au khuluqiyah. Fisiknya bahwasanya Rasulullah begini, fisiknya begini, atau akhlaknya khuluqiyah, itu juga termasuk sunnah. Tayyib. Fasunanul qauliyah dijelaskan lagi di sini. Adapun sunnah al-qauliyah yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ahaditsuhu. Fasunanul qauliyah hiya ahaditsuhu allati qalaha fi mukhtalafil aghrad wal munasabat. Adapun yang dimaksud dengan sunnah-sunnah qauliyah, perkataan, adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Rasulullah di berbagai kondisi dan keadaan. Di berbagai kondisi dan keadaan. Ini dinamakan as-sunanul qauliyah, apa yang diucapkan langsung oleh Rasulullah di berbagai maksud dan tujuan serta kondisi dan keadaan. Seperti itu. Maka dia termasuk hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kategori as-sunanul qauliyah, karena langsung diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak ada yang memudaratkan. Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh ada yang memudaratkan. Tidak boleh memudaratkan orang. Tidak ada mudarat antara sesama orang ataupun mudarat di atas muka bumi ini, wala dirar, atau membalas mudarat tersebut. Tidak boleh ada kemudaratan di dalam agama Islam. Tidak ada kemudaratan di dalam agama Islam. Baik mudarat berasal dari seseorang memudaratkan orang lain, atau orang yang membalas mudarat kepada orang lain. Tidak ada kemudaratan. Ad-dararu yuzal, dalam sebuah kaidah. Ad-darar yuzal.
mudhar itu dihilangkan di dalam agama kita, agama Islam. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya, fisaimati zakatun. Fisaimati zakatun. Terhadap hewan ternak terdapat di dalam hewan ternak terdapat zakat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu 'anil bahri. Hadis lain contohnya tentang lautan. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya. Wa ghairu dzalik. Dan selainnya. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi banyak. As-salatu nurun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah cahaya. Itu seluruhnya masuk ke dalam kategori as-sunanul qauliyah. Paham? Karena dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan langsung. Was-sunanul fi'liyah, sunnah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Hiya af'aluhu sallallahu alaihi wasallam mithlu adaihi salawatil khams bihayatiha wa arkaniha wa adaihi manasikal haji wa qada'ihi bi syahid aw wa ahadin wa yaminil mudda'i bisyahidin wahid wa yaminil mudda'i. Adapun sunnah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, di antaranya adalah Rasulullah menunaikan 5 salat di dalam sehari semalam dengan berbagai bentuk dan rukun-rukun, pergerakan salat serta rukun-rukun salat. Ini Rasulullah lakukan. Banyak riwayat dari sahabat yang meriwayatkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam salatnya. Rasulullah bertakbir, Rasulullah i'tidal, ruku, sujud. Ini merupakan as-sunanul fi'liyah karena Nabi mengerjakannya. Begitu pula wa adaihi manasikal haji. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap manasikal haji. Manasik haji. Bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan sunanul fi'liyah. Yang kita sebagai umat Islam harus mengerjakan sunnah yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat Rasulullah kita lakukan. Bagaimana haji Rasulullah kita kerjakan. Jelas? Wa qada'ihi bi syahidin wahidin wa yaminil mudda'i. Begitu pula keputusan Rasulullah ketika memutuskan sebuah perkara dengan satu saksi beserta dengan yaminul mudda'i dan juga dengan sumpahnya yaminul mudda'i, sumpah dari orang yang mengaku. Yang satu saksi ditambah lagi sumpah orang yang mengaku. Termasuk dari sunanul fi'liyah. Yang ketiga wasunanut taqririyah. Sunnah apa saja yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tahu ini. Apa penjelasannya? Hiya ma aqarrahu ar-rasul mimma sadara an ba'di ashabihi min aqwalin wa af'alin bisukutihi wa adami inkarihi au bimuwafaqatihi wa idhari istihsanatihi fayu'tabar bihadzal iqrar wal muwafaqah alaihi
sadiran 'anir rasuli nafsihi. Ini penjelasannya, as-sunanut taqririyah. Kenapa ini kita tekankan? Karena untuk as-sunanut taqririyah ini banyak orang yang gagal faham. Apa yang dimaksudkan dengan as-sunanut taqririyah? Ma aqarrahur rasul, apa yang diakui oleh Rasul. Mimma sadara an ba'dis sahabat, dari apa saja yang berasal dari sebagian sahabat-sahabatnya. Apa saja yang berasal dari sahabat-sahabatnya, baik itu berupa aqwal, perkataan, au af'al, atau perbuatan-perbuatan. Bisukutihi wa adami ingkari, dengan diamnya Rasul dan tidak mengingkari, tidak ada pengingkaran terhadap perkataan atau perbuatan sebagian sahabat tersebut. Atau bimuwafaqati, dengan menyetujui, persetujuannya. Au izhar istihsanatihi, atau jelasnya Nabi menjelaskan kebaikan-kebaikan dari apa yang berasal dari sahabat, atau baik berupa perkataan atau perbuatan. Nabi jelaskan kebaikan-kebaikan tersebut. Fayu'tabar bihadzal iqrar, maka pengakuan ini dianggap, atau al muwafaqah alaihi, atau apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadiran 'anir rasuli nafsi, maka itu dianggap berasal dari Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengakuan tersebut, perbuatan atau perkataan dari para sahabat yang tidak diingkari oleh Rasulullah, Nabi diam dan tidak mengingkarinya, atau Nabi menyetujuinya, maka itu sendiri dianggap berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianggap sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah taqririyah. Jelas? Contohnya, mithlu ma ruwiya anna sahabiyaini kharaja fi safarin. Ini contohnya. Seperti apa yang diriwayatkan bahwasanya dua sahabat, anna sahabiyaini kharaja fi safarin fahadarat huma as-salah wa lam yajida ma'an fatayammama wa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'aada ahaduhuma wa lam yu'id al-akhar falamma qassa amrahuma 'ala ar-rasul aqarra kullan minhuma 'ala ma fa'al. Faqala lilladhi lam yu'id asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Wa qala lilladhi a'ad lakal ajru marrataini. Baik, ini hadisnya sangat bagus. Seperti apa yang diriwayatkan dari dua orang sahabat, anna sahabiyain, bahwasanya dua orang sahabat kharaja fi safar, mereka keluar melakukan safar, melakukan perjalanan. Fahadarathum as-salah, lalu datanglah waktu salat. Falam yajida ma'an, ternyata mereka tidak memiliki air untuk berwudu. Fatayammama wa sallaya, lalu mereka bertayamum dan mereka salat. Mereka berdua bertayamum dan mereka berdua salat. Ya, tidak ada air. Mereka berdua bertayamum, mereka pun berdua salat. Thumma wajada al-ma, kemudian setelah itu mereka mendapatkan air. Fil waqt, ketika itu mereka mendapatkan air. Fa'aada ahaduhuma wa lam yu'idil akhar, maka yang satu orang mengulang salatnya. Kenapa mengulang salat? Dia berwudu kembali karena sudah dapat air, dia berwudu kembali lalu mengulang salatnya. Yang satu lagi enggak. Yang satu lagi tidak mengulang salatnya. Karena apa? Dia sudah tayamum dan dia sudah salat. Jelas? Itu yang terjadi di antara mereka berdua. Falamma qassa amrahuma, ketika mereka kembali, mereka ceritakan
perkara mereka tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Rasul. Mereka ceritakan kepada Rasulullah. Aqarra kullan minhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam akui apa yang mereka lakukan, ala ma fa'al. Aqarra kullan minhuma ala ma fa'al. Apa yang mereka kerjakan berdua, yang satu mengulang salat dengan wudu dengan air, yang satu tidak mengulang salat. Nabi akui perbuatan mereka berdua, ala ma fa'al. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulang salatnya, asabta sunnah wa ajza'atka salatuka. Engkau telah sesuai dengan sunnah dan salatmu benar. Wa qala lilladzi a'ad, dan Nabi berkata kepada orang yang mengulang salatnya, lakal ajra marratain, bagimu 2 pahala. Kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh terhadap as-sunanut taqririyah. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka berdua ini sudah masuk ke dalam kategori sunnah Rasul, dan sunnah tersebut sunnah taqririyah. Faham? Nabi tidak melakukan perbuatan, Nabi hanya mengakui apa yang mereka lakukan. Itu contoh, salah satu contohnya. Contoh lain, mithlu ma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman qala lahu bima taqdi, qala aqdi bi kitabillah, fa in lam ajid fa bi sunnati Rasulillah, fa in lam ajid ajtahidu ra'yi, fa aqarrahu ar-rasul wa qala alhamdulillahi alladhi waffaqa Rasulillahi sallallahu alaihi Rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Ini contoh lain. Seperti apa yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal, tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke ilal Yaman, ke Yaman, qala lahu bima taqdi, Nabi bertanya kepadanya, dengan apa kamu memutuskan sebuah perkara? Qal aqdi bi kitabillah, aku memutuskan sebuah perkara nanti dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Fa illam ajid, ini kan karena jaraknya jauh, Yaman dengan Madinah jauh, enggak mungkin setiap ada perkara tanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah bertanya, dengan apa kamu memutuskan perkara? Dengan bi kitabillah, Al-Qur'an. Fa illam ajid, kalau aku tidak dapatkan di dalam Al-Qur'an, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Fa illam ajid, kalau tidak aku dapatkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajtahidu ra'yi, aku berijtihad dengan ra'yi, dengan logikaku, dengan apa yang aku miliki, ilmu yang aku miliki. Fa aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui perkataan siapa? Perkataan Mu'adz. Dia berhukum, mengambil keputusan dengan Al-Qur'an, kalau tidak ada dengan sunnah, kalau tidak ada dia berijtihad dengan ilmu yang dia ketahui. Nabi mengakui perkataannya. Waqal, bahkan Nabi berkata, alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah atas perkara yang telah setuju, telah sesuai dari perkataan utusan Rasulullah, maksudnya Mu'adz, dengan Rasulullah, lima yurdi Rasulullah, dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diucapkan oleh Mu'adz ketika itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk as-sunan taqririyah. Wadih? Jadi ada contoh dari as-sunanul qauliyah, contoh dari as-sunanul fi'liyah, contoh dari as-sunanut taqririyah. Itu definisi dari sunnah secara istilah syariat. Yaitu apa? Ma sadar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya kita akan bahas hujjatus sunnah. Hujjahnya sunnah tersebut, bahwasanya sunnah tersebut sebagai hujjah
di dalam agama Islam. Wadih ila huna. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita bahas hujjiyatuha di pertemuan berikutnya. Nasallallahu ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.